kepala, kita berdoa sekali lagi. Kami percaya Tuhan memanggil kami untuk datang kepadamu bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Tapi berkali-kali bahkan tiap hari suaramu selalu terdengar memanggil kami untuk senantiasa hidup di dalam sukacita, anugerah, penyertaan Tuhan. Namun seringkali kami lari daripada panggilan. Kami tidak mau diundang oleh Tuhan. Kami lebih tertarik undangan dunia ini. Itu sebabnya setiap hari kami perlu Engkau. Dan kami bersyukur untuk hari ini bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Kami diingatkan untuk kembali kepadamu, untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sampaikanlah isi hatimu melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya ini. Kiranya Roh Kudus berbicara ke dalam hati setiap kami masing-masing tanpa terkecuali, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, kita hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan seringkali memanggil saudara, memanggil saya dengan caranya yang sangat unik, dengan berbagai cara Tuhan panggil kita untuk pulang. Pulang di sini bukan berarti dalam pujian ini kita pulang ke rumah Bapa, tapi pulang dalam arti kita kembali minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita bersyukur kalau setiap hari Minggu seperti ini kita boleh hadir kalau memang situasi sudah tidak lagi bermasalah dengan situasi pandemi. Dan sampai hari ini kasus-kasus yang ada kalau Bapak Ibu ikuti memang tidak signifikan walaupun ada ribuan di Jakarta, tapi rata-rata gejalanya gejala seperti orang batuk, flu, demam seperti itu. Bahkan kemarin saya mendengar berita ada yang namanya monkeypox, itu cacar monyet yang mulai ada. Jadi ada 1 orang katanya yang terjangkit. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya sebelum dunia internet ini ditemukan pun sudah banyak wabah-wabah yang terjadi di abad-abad yang lalu dan banyak orang tidak tahu. Sukacita terbesar kalau Bapak Ibu dan saya kita bisa hidup karena penyertaan Tuhan. Amin. Kita bukan mengandalkan apa yang kelihatan, tapi melihat dan mengandalkan Tuhan walaupun tidak nampak. Hari ini kita mau melanjutkan Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Tanggal 5 Juni yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya membahas dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 4, perikop yang hampir mirip dari Matius pasal 22, tapi hari ini Lukas pasal 14 ayat 15 sampai dengan 24, kita akan konsentrasi di dalam teks di dalam orang-orang yang berdalih. Tema tentang orang-orang yang berdalih di dalam satu perjamuan yang diberikan kepada orang-orang ini, namun orang-orang ini nampaknya tidak terlalu pusing, tidak peduli. Nanti kita akan konsentrasi di bagian itu. Sebelumnya kalau saudara perhatikan di ayat 15, di sana dikatakan berbahagialah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah, ayat 15. Ayat 15 ini ketika orang-orang yang ada di saat itu mendengar Yesus Kristus memberikan perumpamaan tentang siapa yang harusnya diundang, maka tamu-tamu itu berkata kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu, akan diundang, akan dijamu dalam kerajaan Allah. Berarti dia belum hadir, baru akan, belum pasti hadir. Orang-orang ini mengatakan orang-orang yang akan dijamu itu, yang akan datang di dalam perjamuan yang diadakan itu, akan berbahagia. Sekali lagi akan dan akan. Akan hadir bukan berarti pasti hadir. Akan hadir bisa berarti dia masih ragu-ragu. Apakah undangan perjamuan ini haruskah saya hadir? Setiap kali saudara menerima sebuah undangan, kita pasti hitung-hitungan apakah orang yang mengundang ini dekat dengan kita. Kalau dia dekat dengan kita, kemungkinan besar saat kita terima sebuah undangan, maka saudara langsung berpikir, semua urusan akan saya geser.
supaya saya bisa hadir di dalam undangan perjamuan ini. Kenapa? Orang ini begitu baik dengan saya, orang ini orang dekat saya, maka saya pastikan akan hadir. Kalau memang tidak karena alasan yang sudah sungguh-sungguh tidak bisa dielakkan, misalkan sakit tidak bisa bangun. Tapi sebisa mungkin ketika saudara terima undangan, apalagi undang itu dari seorang yang sangat saudara hormati, pasti akan hadir. Tapi tidak semua, makanya orang-orang yang berbahagia, yang akan dijamu di dalam perjamuan itu, bicara tentang apa saudara? Belum tentu hadir. Saudara dan saya ketika kita membaca Yohanes pasal 11 ayat 6 sampai 15, Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang khususnya Marta dan Maria pada waktu itu dan orang-orang yang kasih berita bahwa Tuhan Yesus diminta hadir, tapi di dalam ayat 6 dan ayat 15 Yohanes pasal 11, peristiwa Lazarus yang sudah sakit dan hampir mati, dikatakan di sana Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dia sengaja tidak mau hadir. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, kata Tuhan Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi kalau saudara punya alasan untuk tidak hadir, alasan kita belum tentu benar. Belum tentu benar dalam arti kita punya banyak kepentingan, punya banyak pertimbangan. Apakah saya akan hadir atau saya tidak hadir atau saya ragu-ragu untuk hadir. Tapi waktu Tuhan Yesus terima undangan, ketika Tuhan bilang aku sengaja tidak datang, aku tunda 2 hari lagi ketika Tuhan diundang hadirlah. Ini ada kepentingan supaya Lazarus bisa jangan mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku sengaja tunda tidak hadir. Supaya kamu belajar apa? Percaya. Hal yang pertama saudara, ketika kita menerima sebuah undangan, menerima sebuah anugerah Tuhan, ada banyak orang yang sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Itu istilah kura-kura dalam perahu, ya, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Jadi ada orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ada orang yang sudah menerima begitu banyak peringatan-peringatan Tuhan, undangan-undangan Tuhan. Makanya lagu tadi mengingatkan pulang yang letih lesu. Tuhan terus undang, Tuhan terus ajak, Tuhan terus ingatkan. Tapi banyak orang yang menyedihkan sekali. Karena menganggap dirinya sudah dari kecil jadi orang Kristen. Keluarga saya sudah Kristen Pak. Dari keturunan pertama, kedua, semuanya. Nenek moyang saya sudah Kristen. Jadi ya sudah, saya tidak perlu lagi merespon undangan peringatan Tuhan. Ini sangat menyedihkan. Makanya di kantong-kantong Kristen, kemarin kita berdoa hari Jumat buat negara-negara yang mayoritas Kristen, justru di sana orang-orangnya tidak menghidupi apa yang seharusnya dilakukan. Undangan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan diabaikan. Saudara yang kasih Tuhan, bagian awal daripada khotbah ini mau mengingatkan kita, kata akan belum tentu terjadi. Jadi undangan Tuhan, panggilan Tuhan kepada setiap orang belum tentu mau direspon. Belum tentu orang akan berkata, iya Tuhan, aku dengar. Dulu sekolah minggu kita sering nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Saudara masih ingat? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Terus kita harusnya menjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Sekolah minggu kita hafal lah gitu. Ku jawab iya, iya, iya. Tapi prakteknya apa? Tidak. Cuma nyanyinya kita suka. Maka saya sangat takut kalau nyanyi, takut nyanyi sembarang nyanyi. Kenapa? Karena ketika kita menyanyikan sebuah pujian lewat bibir kita, mulut kita, maka hati kita apakah ikut menyanyi enggak? Kalau cuma bibir kita yang menyanyi, nanti orang akan bilang, kayaknya enggak nyambung dengan kehidupanmu. Kamu bilang iya tapi di hatimu tidak. Kamu bilang iya di pikiranmu tapi di hatimu tidak. Jadi enggak nyambung, enggak sama. Itulah sebabnya PR buat saudara dan saya, setiap kali kita
mau bicara, pikir dulu baik-baik. Jangan sembarang, iya saya akan hadir. Ku jawab ya, tapi hati kita enggak, itu sebetulnya cuma lip service. Supaya ya namanya juga basa-basi, dunia ini kan penuh dengan basa-basi. Apa kabar saudara? Bagus, baik. Saudara kalau ditanya apa kabar, biasa kita jawabnya apa? Kabar baik. Padahal belum tentu baik. Baru ada kehilangan, baru ada penyakit. Anak kita sedang susah, tapi kita sering jawab baik. Maukah kita belajar jujur ketika Tuhan memanggil kita? Ketika Tuhan bertanya, ketika kita baca firman Tuhan, kita bilang, Tuhan bagian ini susah. Aku sudah berjuang tapi belum bisa mempraktekkan bagian ini. Apakah kita masih mau datang kepada Tuhan? Tolong saya Tuhan. Supaya saya menang atas panggilan yang Tuhan berikan, perintah yang Tuhan berikan kepada saya. Mari kita masuk di dalam ayat 16 dan ayat 17. Di dalam bagian ini, khusus di ayat 17, di sana dikatakan, mari kita baca bersama-sama di ayat yang 17. 1, 2, 3. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan apa? Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Segala sesuatu. Jadi sang tuan ini yang menjamu ini dia katakan, aku sudah siapkan segala sesuatu. Aku tidak sembarangan undang orang. Saudara kalau yang biasa mengundang, maka ketika kita mengundang seseorang, apakah pernikahan, apakah ulang tahun, apakah pengucapan syukur, kira-kira di rumah kita gimana? Mungkinkah kita undang orang, atap kita lagi bolong gitu, lagi dibongkar, lagi renovasi, lagi ditinggikan. Saya undang untuk datang ke rumah saya untuk mengucap syukur, sementara lantainya lagi dicor, enggak mungkin. Maka ketika sang tuan berkata, marilah, marilah, sebab segala sesuatu sudah apa? Sudah siap, sudah siap. Jadi sang tuan yang melambangkan, menggambarkan Tuhan sendiri, ketika dia bicara, dia tidak asal bicara. Waktu Tuhan berkata, marilah, segala sesuatu sudah siap. Saudara kalau rumah kita biasa undang orang datang, biasanya lebih bersih, betul? Kalau saudara menutup pintu rumah kita, tidak boleh ada yang datang, kecuali saya dan istri saya dan anak-anak saya, keluarga saya, apa yang terjadi? Kemungkinan, enggak selalu, kemungkinan besar, rumah kita tidak terlalu rapi, tidak terlalu bersih. Makanya satu tips, kalau saudara mau rumah bersih, sering-sering undang orang datang. Biasa orang kalau dulu saya pernah dengan salah seorang di antara saudara di tempat ini pergi ke satu rumah, dari depan rumah kita udah masuknya susah. Masuknya sampai, saya bilang susah banget ya masuk ke rumah dia ya. Tertutup sekali. Akhirnya dengan sedikit usaha masuk juga ke dalam. Waktu masuk ke dalam, kami masuk bertamu tanpa diundang, nih memang tamu tidak diundang ya. Jadi waktu masuk, waduh, ternyata di dalam rumahnya itu seperti gudang, seperti kapal pecah. Jadi udah gak seperti ruangan tamu. Jadi berantakan minta ampun. Terus saya senggol-senggol dengan teman dalam pembesukan ini, pantas ya Pak, kita tuh waktu masuk tadi sampai setengah badan itu, bukan mau foto miring gitu, tapi memang masuknya susah. Karena memang rumahnya sangat berantakan. Dan dari pembicaraan, memang orang ini tidak welcome dengan tamu. Tapi kalau kita biasa terima tamu, maka baru di depan pun welcome, ya kan? Kita datang enak, kenapa? Dia udah welcome. Waktu kita masuk, iya, memang rumah kamu bersih. Masuk lagi ke toilet, enak. Kenapa? Karena dia tahu, nanti ada tamu yang datang, maka sang tuan akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Kalau perlu cuci terus, gosok terus. Dulu saya pernah diundang pergi ke satu tempat, rumah di Perth sana, tuan rumahnya itu bilang, kamu tahu nggak? Padahal dia atasan, dia bilang waktu kamu mau datang, saya itu kan nggak ada pembantu, jadi bersihkan itu kloset, saya pakai itu porstek, wah pokoknya semua paling bersih. Yang datang saya dan teman-teman, nggak ada pembantu. Jadi berusaha supaya kalau tamu datang, saya sudah siap. Ruangan sudah siap, tempat tidur siap, WC-nya juga siap, klosetnya juga bersih. Pokoknya segala sesuatu sudah
siap sedia. Saudara bandingkan, nanti kalau saudara pulang lagi bersih-bersih, lagi ingat ya. Waktu saudara bersih-bersih, waktu saya bersih-bersih, Tuhan jauh lebih bersih-bersih daripada saudara. Amin. Waktu kita siap-siap buat suatu acara, Tuhan di surga mempersiapkan jauh lebih daripada saudara, mempersiapkan tamu yang akan datang. Saudara kalau punya anak, sudah lama tidak ketemu, dia mau datang, kira-kira gimana? Kita siap-siap, kita beres-beres mau ngapain? Terbukti dia belum keluar aja, masih dalam kandungan, belum keluar, kita udah repot itu. Papi mami, papa mama yang sudah pernah jadi orang tua, mempersiapkan kehadiran anaknya. Repot sekali, semua rumah dicat, di wallpaper, pokoknya segala sesuatu. Supaya kehadiran anak itu jangan sampai belum siap. Segala sesuatu harus sudah siap. Waktu saya renungkan bagian ini, mari kita baca ayat dari Yohanes 14. Waktu saya sangat terhibur sekali waktu ingat bagian Yohanes pasal 14 ayat 2. Mari kita baca 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara terhibur gak baca ayat ini? Tuhan sedang dan sudah menyiapkan. Sedang dan sudah, itu kalimat bahwa dia aktif. Dia terus menyiapkan dan saya yakin sorga sudah siap menyambut. Dia menyediakan tempat bagimu. Kalau Tuhan belum siap, dia akan bilang, jangan pulang dulu, belum siap. Tapi bukankah kapanpun kita pulang? Pulang dalam arti bukan pulang seperti lagu tadi, kita pulang, benar-benar pulang ke rumah Bapa, itu benar-benar sorga sudah selalu siap sedia. Jadi nanti kalau pulang ke rumah, lihat rumah kita masing-masing. Kalau tiba-tiba tamu datang, kita udah siap belum? Kalau belum siap, kita diingatkan, untung Tuhan di sorga selalu siap kapanpun saya dan saudara pulang. Ini bagian yang sangat menghiburkan bagi saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Segala sesuatu sudah siap. Tuhan gak main-main. Kalau dia bilang sudah siap, benar-benar sudah siap. Namun ayat 18 sampai ayat 20, kenyataannya. Ketika sang Tuhan berkata perjamuan, semua makanan, semua ruangan, semua piring, garpu, sendok, semua perlengkapan sudah siap, kamu tinggal datang. Tapi perhatikan 3 dalih dari 3 orang di ayat 18 sampai 20. Ayat 18 dikatakan aku telah membeli ladang. Orang pertama ketika dikatakan mari datang, sudah siap semua, kamu diundang. Dia bilang aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Saya memperhatikan di dalam teks, kata perjamuan itu, undangan itu ternyata bukan makan siang, tapi makan malam, supper time. Supper time itu dari jam 5:30, 6:30, 18.30 sampai jam 20 biasanya, supper time. Jadi waktu diundang kamu datanglah ke dalam perjamuan makan sore menjelang malam, jam 6 sampai jam 8, kamu datang. Orang ini bilang apa? Dia kasih alasan, saya baru beli ladang, saya baru beli tanah, properti. Terus ngapain? Ya saya baru beli, ya saya mau lihat. Loh, ini udah malam. Masa kamu pergi ke ladang, lihat ladangmu malam-malam, apa yang mau dilihat? Saya pernah pergi ke daerah Jambi, diajak lihat satu tempat, ini loh Pak, ini banyak pohon itu, ada pohon jagung dan sebagainya. Saya bilang mana pohon jagungnya gelap begini, karena diajaknya malam-malam naik mobil, nggak kelihatan. Jadi orang kalau mau lihat ladang, mau lihat tanah, ya malam-malam. Ini alasan yang nggak bisa diterima, nggak tepat. Alasannya nggak tepat. Karena memang dari awal dia udah pikir aku tidak mau datang di dalam perjamuan yang disediakan bagiku. Perhatikan undangan yang kedua. Orang kedua berdalih, cari alasan yang dicari-cari itu. Dia bilang di ayat 19,
Aku telah membeli 5 pasang lembu dan harus apa? Pergi mencobanya. Mencoba siapa? Mencoba lembu. Lembu yang baru dibeli, saya mau coba, tapi cobanya malam-malam. Aneh enggak saudara? Dan yang kedua, kalau orang beli lembu, beli dulu atau coba dulu baru beli. Saudara kalau beli mobil, beli dulu baru tes atau tes dulu baru beli. Kita beli sekarang lagi di tempat-tempat tertentu lagi ada penyakit PMK, penyakit apa? Mulut dan kuku. Jadi hewan-hewan tertentu itu ada kena virus, namanya virusnya itu ya disebut di dalam Indonesianya PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu hewan kalau kena penyakit itu, lembu itu gimana? Itu bisa jalannya pincang gitu. Jadi waktu sebelum beli diperiksa dulu lembunya sehat apa enggak sehat. 5 pasang loh, enggak main-main. Jadi waktu dia beli dia cek dulu sehat dia baru beli. Tapi ini orang bilang, aku baru beli 5 pasang lembu, nanti aku mau coba. Cobanya malam-malam udah gitu dia bilangnya baru beli lagi. Ini kan enggak masuk akal. Ini alasan yang dicari-cari, alasan yang kedua. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang kedua ini memang dari awal enggak niat datang. Maka tadi di awal saya bilang, di awal khotbah ini, banyak orang sudah tahu tapi memang dia enggak niat. Maka dia ciptakan pikiran bagaimana manusia ini manusia diciptakan dengan kemampuan untuk memberi alasan. Anak-anak kita dari kecil beda dengan binatang, hewan dan yang lainnya, itu enggak bisa reasoning, enggak bisa kasih alasan. Tapi anak-anak kita, saudara yang sudah punya cucu, nanti cucu-cucu kita bisa kasih reason, kasih alasan. Enggak usah diajarin alasannya, dia bisa ciptain sendiri. Karena itulah manusia. Manusia diciptakan dengan sebuah kemampuan untuk kasih alasan, reason. Kenapa saya mau kerjakan ini, kenapa saya enggak mau kerjakan itu. Makanya nanti di dalam kekekalan Tuhan akan menguji, Tuhan akan menghakimi saudara dan saya dengan alasan yang kita berikan kepada dia. Kalau kita bilang alasannya kita nggak punya waktu, nanti Tuhan akan buka itu. Twitter saudara, Tuhan akan buka Instagram saudara, Tuhan buka Facebook saudara, Tuhan buka laptop saudara. Berapa banyak waktu yang kita sudah pakai ketika kita bilang nggak ada waktu untuk Tuhan. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, perhatikan ayat 20. Dia bilang apa? Aku baru married. Aku baru kawin. Loh, waktu kamu kawin, emang kamu gak undang orang? Undang. Terus gimana? Ya pada datang. Sekarang ada orang menjamu kamu gak mau datang? Dia lupa. Waktu hidup sendiri gak ada tanggung jawab dengan masyarakat sosial. Tapi waktu dia sudah kawin, sudah menikah, sudah membentuk keluarga, maka apa saudara? Punya tanggung jawab sosial. Maka ketika ada undangan, ada orang yang kalau diundang pernikahan enggak pernah mau hadir. Enggak pernah mau hadir. Tapi nanti kalau dia mengundang, kamu mesti hadir ya. Lalu ini aneh. Kalau diundang enggak mau datang. Tapi kalau nanti dia yang undang, orang harus datang. Aneh kan saudara? Saudara, saya ingatkan kita, kalau ada, bukan karena saya sebagai hamba Tuhan setiap kali acara kedukaan saya harus hadir, bukan. Tapi saya berusaha, berjuang supaya bisa hadir. Kenapa? Satu hari kalau saudara dipanggil pulang, jangan-jangan gak ada yang hadir kalau kita gak pernah hadir. Sendiri aja. Kemarin saya bergurau dengan seorang teman hamba Tuhan, semua maunya sendiri, semuanya mau sendiri. Tapi nanti waktu dipanggil pulang bisa gak sendirian? Masuk peti sendiri, terus gali sendiri, apa semua sendiri, enggak bisa. Semua kita perlu orang. Maka kita mesti ingat ada bagian saudara, ada bagian kita untuk diingatkan bahwa dalam kesementaraan ini, mari kita ingat secara sosial hidup kita. Masyarakat, orang ini bilang, aku baru kawin, jadi gimana? Ya aku mesti urus istriku dong. Loh, emang istrinya anak kecil apa? Mungkin kalau mau ditelusurin lagi, ya saya baru married, saya mau honeymoon dulu. Ya boleh. Tapi ini kan malam ini cuma 1 kali diundang, besok juga kamu tetap hidup sama istrimu. Mungkin kamu juga bosan pergi ke kamar tamu, pergi ke kamar tidur, pergi ke WC, pergi kemana, ketemu sama istri kamu. Tapi sekarang ada undangan yang belum tentu datang lagi perjamuan itu. Saudara, waktu saya baca bagian ini, betul. Ini orang
adalah alasan yang paling kasar. Menurut seorang teolog, paling tidak masuk akal. Dia jadikan siapa yang alasannya? Istri. Suami-suami kan paling enak ya. Pasangan kita jadi istri. Ini gara-gara istri saya nih, gue begini nih. Kalau gue kawin sama orang itu mungkin gue udah sukses. Waduh, itu paling menyakitkan memang. Istrinya juga gak mau kalah. Lu jangan begitu. Gue kalau inget dulu yang naksir gue waktu SMA, waktu kuliah, itu ngantri. Gue pilih lu mah anugerah. Waduh, anugerah, balas-balasan. Nih suami nyalain istrinya. Saya nggak bisa hadir baru kawin gara-gara sama istri ini baru kawin. Itu yang ngundang bilang, ya udah terserah kamu dah. Kalau kamu nggak datang nyalain istri, yang istri bisa nyalain suami, suami istri nyalain anak. Ini gara-gara anak Pak, kita terlambat datang ke gereja Pak. Anak disalahin, ini gara-gara cucu Pak. Ini semua kita bisa salahin. Siapapun bisa jadi kambing hitam, bukan kambing putih. Bisa jadi kambing hitam, apapun saudara. Jadi waktu saya renungkan, siapkan bagian ini benar ya. Ini orang-orang berdalih ini sebetulnya kalau mau terus ditelusurin. Semua alasan-alasan, 3 alasan. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga tidak dapat diterima. Tidak dapat dibenarkan. Waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan langsung bilang, kamu bagaimana? Kamu suka alasan-alasan gak sama aku? Jangan cuma lihat orang ke satu, orang kedua, orang ketiga. Jangan cuma lihat orang yang baru beli ladang, baru beli 5 pasang lembu, yang baru kawin. Kamu baru apa? Aduh, saya langsung, iya Tuhan, ampuni saya. Firman ini juga buat saya, bukan hanya buat saudara. Mari kita renungkan baik-baik. Ini undangan untuk menikmati perjamuan. Orang-orang ini gagal, orang pertama, orang kedua, orang ketiga gagal untuk melihat kelimpahan perjamuan. Pelimpahan perjamuan ini bicara apa sih saudara? Bukan hanya nanti di sana, tetapi here and now, di sini dan sekarang. Banyak orang tidak mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan karena berpikir nanti akan lupa bahwa kerajaan sorga, kenikmatan penyertaan Tuhan itu bukan hanya nanti di sana, tetapi sekarang. Di mana? Di sini. Amin saudara. Maka banyak orang hidup jadi orang Kristen susah. Mukanya manyun terus, gak pernah sukacita. Kenapa? Beban berat, tertindih beban berat terus. Gak pernah mengalami kelimpahan. Saudara saya yakin, kalau saudara ajak orang kenal Tuhan, tapi muka kita murung terus, dia tertarik kan jadi orang Kristen? Ya, gue lihat lu aja kayak begitu, madesu, masa depan suram. Lu mau ajak gue kenal Tuhan lu yang gue lihat lu aja gak menarik, gak ada tertariknya apapun secuil pun. Bukan karena kita memang saudara, karena Tuhan. Tapi kita kan representasi dari Tuhan, perwakilan Tuhan, makanya kita jadi image of God. Jadi wakil, gambar dan rupa Allah. Supaya ketika orang lihat kita, iya ini orang memang kelihatan, ini Tuhan sertai dia. Bagian yang 3 alasan ini, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita bisa melihat kerajaan itu here and now, di sini dan sekarang, sebelum nanti kita menikmati di sana dan nanti. Tapi di sini dan sekarang kita sudah bisa menikmati penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan. Kalau saudara gagal melihat ini, tidak heran kita tidak tertarik untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita enggak tertarik. Kenapa? Itu urusan nanti. Sekarang gue mau nikmatin dulu. Bagian yang 21 sampai 23. Kita lanjut lagi. Ketika Tuhan yang mengundang itu tahu ini orang-orang pada enggak tertarik dengan alasan 1, alasan 2, alasan 3, rencana untuk perjamuan itu. Rencana Allah bagaimana? Apakah gagal? Oh, karena kamu sudah diundang terus nggak ada yang datang, udahlah nggak jadi pesta lah, nggak jadi perjamuan lah, bubar aja dah. Dia bilang sama hamba-hambanya, udah dah, itu semua babi, kambing, guling semua udah yang udah diguling-guling semua udah guling-gulingin lagi dah, udah bubarin aja dah. Ini semua piring, semua sendok, garpu yang sudah disiapkan, meja-meja lipat semua, bubar. Kenapa bubar? Nggak jadi pesta, nggak jadi ada perjamuan. Kenapa? Yang diundang 1, kedua, ketiga nggak ada yang mau datang. Jadi gimana kalau nggak ada yang mau datang? Ya udah kita nggak jadi
perjamuan. Apakah seperti itu? Saudara perhatikan di ayat 21 dan ayat 23, Sang Tuhan bilang apa? Kamu pergi. Mari kita lihat ayat 21, ayat 23 saya bacakan. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah. Dia berkata kepada hambanya, dia batal, cancel, enggak, tapi pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong kota, bawalah kemari orang-orang apa? Pertama orang miskin, kelompok pertama. Orang kedua yang cacat, yang buta, dan yang lumpuh. Ini gambaran apa saudara? Gambaran menurut Roma pasal 3 ayat 23, gambaran orang berdosa. Enggak layak dia. Ini orang yang miskin, cacat, buta, lumpuh, gambaran orang berdosa, mau berjumpa di dalam perjamuan, enggak layak ada dalam perjamuan. Maka ketika saudara merenungkan, siapa ini yang miskin, yang buta, yang cacat, yang lumpuh? Itulah saudara dan saya. Coba kita baca Roma 3 ayat 23, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saya, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu kita jadi orang berdosa, terus kita datang pada Tuhan, bisa saudara? Kalau bukan Tuhan undang saudara, Tuhan panggil saudara, Tuhan pilih saudara, kita selama-lamanya tidak akan pernah layak datang kepada Tuhan. Di dalam perumpamaan ini, perjamuan yang diadakan. Maka di dalam kelompok pertama ini kita diingatkan, saudara diingatkan, inilah saudara dan saya. Ketika orang-orang Israel tidak tertarik, orang-orang dia anggap orang pilihan orang benar tidak mau, maka kelompok yang kedua ditegaskan lagi. Slide berikutnya, kelompok kedua ini adalah, coba kita baca, saya akan bacakan di ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Sorga itu bukan 144.000, kata ajaran daripada aliran saksi Yehova yang masuk sorga 144.000. Kalau 144.000 saudara dan saya nggak kebagian masuk sorga. Udah penuh 144.000. Tapi waktu kita baca kitab Wahyu, begitu banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Artinya apa? Begitu banyak orang yang ada di dalam kerajaan surga. Perlu tempat gak? Ya perlu. Maka dikatakan di dalam ayat perumpamaan ini, semua sudah dilaksanakan, terus hambanya bilang, sekalipun demikian masih ada tempat available, seatsnya masih banyak, kuotanya masih banyak. Saudara kadang kalau mau datang urus visa, paspor, semua mesti pakai kuota. Sampai ke puskesmas pun BPJS harus kuota, daftar online. Kalau enggak kuotanya sudah habis ya sudah, saudara nggak bisa. Besok lagi. Sampai ada orang urus dia punya dokumen paspor setengah mati karena penuh. Sampai bulan depan udah full. Tapi sorga selalu ada kuota. Amin saudara. Masih ada tempat. Maka kata Tuhan itu kepada hambanya ayat 23, pergilah sekarang, kelompok kedua, pergilah ke semua jalan, ke semua perbatasan, lintasan, paksalah di sini maksudnya doronglah orang itu untuk ikut, persuade dia, ajak dia, dorong dia supaya dia ikut di dalam perjamuan yang aku adakan, karena rumahku gimana? Harus penuh. Sorga Tuhan sudah sediakan. Cuma sekarang tinggal saudara dan saya. Apa kita bisa melihat anugerah Tuhan? Ketika ada orang-orang tertentu yang dikasih begitu banyak anugerah kelimpahan, enggak mau. Maka Tuhan tidak pernah. Ya sudah, aku frustasi lah. Tuhan tuh bukan seperti saudara dan saya. Kata menyesal di dalam Alkitab, bukan menyesal seperti saudara dan saya. Menyesal kawin sama dia. Itu ada orang yang ngomong kayak begitu. Harap di ruangan ini enggak ada ya. Saya nyesel Pak kawin sama dia. Kok nyesel? Emang kamu dulu gak pacaran? Udah sih Pak 5 tahun pacaran. Kok masih nyesel? Iya ternyata tidak seperti waktu pacaran selama 5 tahun. Ternyata setelah melihat kehidupan
Beda Pak, beda. Loh kok nyesel? Itu manusia. Tapi kalau Tuhan bukan seperti manusia. Allah bukanlah manusia yang menyesal. Maka ketika rencana dia untuk mengundang saudara, orang-orang yang dipilih tidak mau hadir, Tuhan tuh gak pernah frustasi. Terus dia menyendiri ke tepi pantai, terus aduh gue bunuh diri aja lah kata Tuhan. Ada satu teolog bilang God is dead. Tuhan sudah saya bunuh kata dia. Itu siapa si Nietzsche bilang, saya sudah bunuh Tuhan, jadi Tuhan sudah mati, makanya kita tidak perlu lagi percaya kepada Tuhan. Makanya saya tidak percaya Tuhan kata Nietzsche, Tuhan sudah saya bunuh. Tuhan tuh bukan seperti manusia yang frustasi, pusing, terus naik ke lantai berapa, terus terjun frustasi, bunuh diri, pergi ke pantai. Bukan, Tuhan tidak pernah menyesal. Karena dia punya rencananya, rencana kekal. Kalau orang diundang tidak mau berbagian, maka Tuhan panggil orang-orang yang lain. Orang berdosa, orang-orang dari bangsa-bangsa yang seharusnya tidak ada di dalam anugerah itu. Maka Paulus katakan dalam Roma 11 ayat 17, saudara dan saya adalah seperti tunas liar yang telah dicangkokkan. Dicangkokkan artinya ditempel ke pohon zaitun yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya saudara dan saya tidak diselamatkan, tapi kita bersyukur sehingga kita tidak bisa berbangga. Tuhan, kalau saya bisa melayani Tuhan, kalau saya bisa masuk surga, itu karena saya yang bisa. Enggak. Bagian terakhir ayat 24, saudara perhatikan, semua pilihan saudara harus kita pertanggungjawabkan. Tuhan akan menghakimi pilihan saudara. Tuhan akan menghakimi pilihan saya, kita harus bertanggung jawab. Lukas pasal 14 ayat terakhir, mari kita baca ayat 24, 1, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu bagaimana? Akan menikmati jamuanku. Ngeri gak saudara? Ini ngeri sekali. Ngeri kenapa? Karena orang-orang ini sudah diundang, telah dipanggil, tapi enggak berespon. Tapi responnya tadi alasan 1, alasan 2, alasan 3 yang tidak bisa dibenarkan. Tuhan Yesus di akhir daripada perumpamaan ini tidak akan menikmati jamuanku. Artinya apa? Tidak akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Menikmati sukacita surga. Tadi saya waktu sebelum khotbah, leher saya juga ada rasa kurang enak. Saya ke atas, saya semprot. Kenapa leher saya ini? Ini mau khotbah kok enggak enak. Ini banyak kelemahan saudara. Saudara juga saya yakin yang duduk di sini punya banyak kelemahan-kelemahan. Cuma enggak cerita aja. Kalau suruh cerita, aduh kemarin itu, minggu lalu, bulan lalu ini, itu. Kita semua banyak kelemahan. Enggak ada yang sempurna. Enggak ada yang sempurna. Seusia berapapun saudara, ada kelemahan-kelemahan. Kenapa kita tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan? Kelimpahan, sukacita, bukan hanya nanti, tapi sekarang. Bukan hanya sekarang, tapi nanti. Aduh, ini sukacita yang begitu besar. Kalau saudara memahami perumpamaan tentang di dalam Lukas 14 ini, saudara dan saya tidak akan pernah lagi berdalih kepada Tuhan. Semua alasan saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, semua alasan yang saudara dan saya sampaikan akan Tuhan buktikan di dalam keadilannya, di dalam judgment penghakiman Tuhan. Benar gak alasan yang kamu sampaikan? Amin. Mari kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian pulang yang letih lesu pulang dengan lemah lembut. Tuhan Yesus mengundang, memanggil yang berdosa, pulanglah. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa peringatan kita juga, supaya kita merespon setiap kesempatan anugerah Tuhan. Pulang
letih lesu pulang dengan lembut. Tuhan Yesus memanggil yang berdosa pulang. Wanitanya menyanyikan refnya pulang, pulang. Yang pria berdoa kepada Tuhan, pulang. Yang pria menaikkan pujian ini, yang wanita berdoa, pulang, pulang. Yang letih lesu pulang dengan lembut. Tuhan Yesus memanggil yang berdosa pulanglah. Bersama-sama pulang, 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 pulang. Yang letih lesu pulang dengan lembut. Tuhan Yesus memanggil yang berdosa pulanglah. Yang berdosa pulanglah. Yang berdosa pulanglah. Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudarakah orangnya? Kita letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan siapa kami, siapa Tuhan, mengingatkan betapa besar anugerah yang sudah Tuhan buktikan di atas kayu salib dan mengundang kami berbagian di dalam persekutuan dengan Kristus. Namun kami seringkali beralasan 1, 2, 3, 4, 5, begitu banyak alasan kami sampaikan. Hari ini kami diingatkan, begitu banyak alasan-alasan yang kami berikan tidak bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Berilah hati bijaksana, menggunakan waktu dan kesempatan, karena tidak selamanya kesempatan dan anugerah diberikan. Ada waktunya pintu ditutup, tidak ada lagi yang boleh masuk, kecuali mereka yang merespon undangan untuk hadir. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kami, agar kami terus boleh mengucap syukur. Melihat diri kami, seperti Daud berkata, siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Sampai Engkau Tuhan membawa aku sejauh ini. Tuhan, kiranya beri kami bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, melihat diri kami masing-masing, melihat semua anugerah, undangan, panggilan Tuhan, dan kami boleh berkata, ya Tuhan, kami hadir, kami datang kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.